Halo guys, perkenalkan nama saya Lia dari MyPajak. Pada channel ini saya akan upload semua video perihal perpajakan menurut pengalaman dan pengetahuan saya sebagai konsultan pajak. Enjoy the video. Di video kali ini saya ingin membahas perihal perhitungan pajak penghasilan cryptocurrency. Saya akan bagi video ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagaimana perhitungan pajak penghasilan kripto sebelum diturunkannya PMK terbaru. Yang kedua adalah bagaimana perhitungan pajak kripto setelah diturunkannya PMK terbaru, yaitu PMK nomor 68/PMK.03/2022. Cryptocurrency sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009, yang mana booming pada akhirnya di masa pandemi COVID-19. Kita ambil contoh adalah seperti Bitcoin. Bisa kalian search bahwasanya di tahun 2010 harga Bitcoin itu sempat di bawah 1 sen. Dan akhirnya pada tahun 2011 berhasil menyentuh 1 dolar. Dan berkembang sampai saat video ini dinaikkan mungkin telah mencapai angka 43.000 dolar per satu koin. Kenaikan harga sebesar 43.000 kali lipat. Mungkin tidak semua orang menyangka bahwasanya Bitcoin akan naik sebesar 43.000 kali lipat. Kita asumsikan saja dari sebagian orang yang beruntung berhasil mendapat keuntungan 1.000 kali lipat. Jadi kita ilustrasikan seperti contoh berikut. Profesi Andi adalah sebagai karyawan, yang mana memiliki penghasilan neto selama 1 tahun adalah sebesar 60 juta dan belum menikah. Pada tahun 2011, Andi memiliki 5 Bitcoin yang setara dengan 5 dolar, yang mana artinya satu koin itu senilai dengan 1 dolar. Lalu, pada tahun 2013, Andi memutuskan untuk menjual 5 Bitcoin tersebut di harga 1.000 dolar per koinnya. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya per koin Bitcoin yang telah dijual oleh Andi memiliki keuntungan satu koinnya yaitu 999 dolar. Jika kita rupiahkan pada saat itu harga dolar kita asumsikan dengan nilai 12.000, berarti jika kita rupiahkan berarti Andi memiliki keuntungan dari kripto tersebut senilai 59.940.000. Jika kita mengacu pada tahun 2013, perhitungan pajak penghasilan yang Andi miliki melalui cryptocurrency termasuk pada penghasilan lainnya, yang berarti perhitungan pajak penghasilan dari cryptocurrency tersebut dihitung berdasarkan pasal 17 ayat 1. Bisa saya jabarkan sebagai berikut. Total PPh yang akan dibayar oleh Andi diperhitungkan bersamaan dengan penghasilan dia sebagai pegawai dan penghasilan lainnya dari cryptocurrency, maka Andi akan membayar pajak penghasilan sebesar 4 juta sekian. Setelah bertahun-tahun, banyak dari masyarakat yang merasa bahwasanya perhitungan pajak penghasilan kripto jika menggunakan perhitungan pasal 17 ayat 1 itu terlalu tinggi. Ada yang beralasan bahwasanya pajak penghasilan cryptocurrency belum jelas diturunkan oleh PMK. Sampai dengan akhir April 2022, Ibu Sri Mulyani menurunkan PMK terbaru, yaitu PMK nomor 68/PMK.03/2022, yang jika dirangkumkan adalah yang pertama, PPh yang dikenakan adalah PPh 22 final. Yang kedua adalah selain PPh, pembeli kripto akan dikenakan PPN. Yang ketiga adalah apabila pembeli kripto membeli koin kripto di website yang belum terdaftar di Bapepti, maka besaran PPh pasal 22 dan PPN yang dipungut akan lebih besar, yaitu 0,2%. Yang keempat, apabila pembeli koin cryptocurrency membeli koin kripto di website yang telah terdaftar di Bapepti, maka PPh 22 dan PPN yang dipungut adalah sebesar 0,1%. Kita asumsikan pada tanggal 1 Mei 2022, Yani memiliki e-wallet di pintu.co.id dan ingin membeli 4.500 koin USDT di pintu.co.id dari Aldo. Karena pintu.co.id terdaftar di Bapepti, maka PPh dan PPN yang akan dikenakan ke Yani dan Aldo adalah sebagai berikut. Kalau kita bandingkan perhitungan pasal 17 ayat 1 dengan PMK nomor 68/PMK.03/2022, jelas bahwasanya perhitungan pajak penghasilan ini lebih kecil dari perhitungan pajak pasal 17 ayat 1.
Semoga dengan penjelasan di video ini bisa membantu kalian dalam memperhitungkan pajak penghasilan kalian yang berasal dari cryptocurrency. Contoh perhitungan di atas hanya untuk pembeli cryptocurrency yang memiliki e-wallet di website penjualan cryptocurrency. Akan beda lagi perhitungannya jika pembelian cryptocurrency menggunakan sistem tukar-menukar. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.